Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustazah Cici. Hari ini kita akan belajar tema 3 subtema 1 pembelajaran 1 dan 2. Materi yang pertama yakni kata kunci dalam iklan. Yuk simak, apa sih iklan itu? Apa sih kata kunci itu? Nah, iklan adalah suatu bentuk informasi yang dilakukan oleh seseorang yang isinya berupa pesan menarik tentang sebuah produk atau jasa yang ditujukan kepada khalayak atau kelompok masyarakat tertentu. Kalimat-kalimat yang umumnya dipergunakan oleh bahasa iklan adalah kalimat yang menarik atau kalimat yang mengajak pembacanya untuk mengikuti apa yang ditulis atau disarankan oleh pembuat iklan. Nah, di sini pada iklan ada sebuah kata kunci. Apa sih kata kunci itu? Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang mewakili konsep yang telah disebutkan. Pada iklan pasti ada sebuah kata kunci. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah 1. Terdapat dalam judul iklan. 2. Biasanya disebutkan pada awal iklan. 3. Kata kunci juga bisa dilihat pada sebuah gambar. Berikut ini beberapa contoh iklan. Amati iklan berikut ini dengan seksama. Ada sebuah iklan. Ada 3 ya contoh iklannya. Pada contoh iklan yang pertama, yakni iklan 1. Makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Di situ terlihat kata kuncinya yakni makanan sehat dan bergizi. Iklan yang kedua yakni makanan sehat dan bergizi penting untuk pertumbuhan otak Anda. Kata kuncinya yakni makanan sehat dan bergizi. Pada iklan yang ketiga, dilihat ya, cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Kata kuncinya jantung, sayur dan buah segar. Ada 2 ya kata kuncinya, jantung, sayur dan buah segar. Nah itu tadi contohnya. Wah, lahap sekali ya makannya sapi. Sapi adalah hewan dominansia. Selain sapi, ada beberapa hewan yakni kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks daripada hewan lainnya. Nah, penasaran? Yuk simak ya. Bagaimana sih sistem pencernaan hewan ruminansia? Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Hewan ruminansia memiliki pencernaan yang agak berbeda dengan manusia. Karena hewan ini dikategorikan sebagai salah satu sistem pencernaan hewan yang cukup unik. Hewan ruminansia dapat mengunyah makanan yang berupa rerumputan dalam 2 fase. Fase yang pertama terjadi saat awal mereka makan. Makanannya hanya dikunyah sebentar dan masih kasar.
Kemudian makanan disimpan dalam rumen lambung. Setelah lambung penuh, makanan dikeluarkan kembali untuk dikunyah sampai teksturnya lebih halus. Itu pada fase yang pertama. Nah, setelah benar-benar halus, makanan tersebut masuk kembali lagi ke dalam rumen lambung. Organ-organ pencernaan di dalam mulut sapi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah sapi berguna untuk mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju ke lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Nah, pada lambung ada beberapa bagian. Ada 4 bagian pada lambung. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia atau hewan yang lainnya. Pada lambung ada rumen, omasum, abomasum, dan retikulum. Bagian-bagian dari lambung: rumen, perut besar, tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah, untuk yang kedua kalinya makanan masuk ke retikulum. Retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri, anaerob, dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses penyerapan dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kitab. Omasum atau perut kitab, yakni di dalam omasum makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Abomasum adalah perut masam. Perut bagian ini disebut juga dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan, yaitu enzim pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Selanjutnya, setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses penyerapan dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Mari kita lihat proses diagram proses pencernaan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Makanan akan dicerna di dalam tubuh. Sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam mencerna makanan yang dikonsumsi sehingga mudah dicerna oleh tubuh agar menghasilkan energi bagi seluruh anggota tubuh. Fungsi sistem pencernaan pada manusia: menghancurkan makanan yang masuk ke dalam tubuh yang dibantu oleh enzim pencernaan untuk mempermudah proses penyerapan sari makanan. 2. Membuang sisa-sisa makanan yang ada di dalam tubuh yang tidak diperlukan tubuh. Berikut yakni proses sistem pencernaan pada manusia. Ini ada mulut. Mulut adalah
Pintu gerbang dari sistem pencernaan makanan, berfungsi mengunyah makanan menjadi lebih mudah ditelan. Kedua, yakni kerongkongan. Kerongkongan berperan dalam mengantarkan makanan yang sudah ditelan untuk melalui proses selanjutnya di dalam lambung. Gerak kerongkongan yang berkontraksi untuk mendorong makanan disebut juga gerak peristaltik atau gerak meremas-remas makanan ya. Ini lambung. Lambung berbentuk seperti kantung yang menggelembung dan berada pada bagian kiri perut. Fungsi lambung: 1. Tempat menyimpan makanan sementara sebelum disalurkan ke organ selanjutnya. 2. Memecah dan mengaduk makanan dengan mekanisme gerak peristaltik. 3. Mencerna dan menghancurkan makanan dengan bantuan enzim dalam lambung. Usus halus. Usus halus berbentuk tabung tipis yang panjangnya 10 meter seperti selang yang digulung, di mana permukaan bagian dalamnya penuh dengan tonjolan dan lipatan. Terdapat 3 bagian utama dari usus halus: duodenum, usus 12 jari; jejunum, usus kosong; ileum, bagian akhir. Usus besar berbentuk seperti huruf U terbalik yang panjangnya sekitar 5-6 meter. Fungsi utama usus besar adalah membuang air dan garam yang tidak dicerna dan membentuk limbah padatan yang dapat dikeluarkan. Anus berfungsi untuk proses pembuangan kotoran sisa pencernaan dalam bentuk feses. Hasil akhir dari sistem pencernaan makanan berupa feses atau kotoran. Proses pencernaan makanan pada manusia: 1. Proses memasukkan makanan ke mulut. 2. Proses mengunyah makanan dengan menggunakan gigi. 3. Proses menelan makanan di kerongkongan. 4. Proses pemecahan makanan dari zat yang kompleks menjadi molekul-molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim yang ada di lambung. 5. Proses penyerapan sari-sari makanan yang terjadi di usus halus. 6. Proses pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui anus. Nah, itu tadi penjelasan tentang iklan kata kunci, sistem pencernaan hewan manusia, dan sistem pencernaan pada manusia. Terima kasih.